Perkenalkan, nama saya Doni Muhammad Ramdan. Saya di sini sebagai pengajar baik di SMP maupun di SMA. Tugas lain selain sebagai pengajar, saya juga bertugas sebagai wakil bidang kurikulum yang membidangi tentang akademik yang ada di SMP dan SMA Nusantara. Secara geografis, kalau kita lihat di SMP dan SMA Nusantara ini, kita berada di Jalan Kopo nomor 322. Kami sudah berdiri kurang lebih dari tahun 1985, kurang lebih hampir 40 tahun sekolah ini berdiri. Secara kompleksitas, mungkin dari segi struktur organisasi ya yang pertama, kemudian kompleksitas dari segi kurikulum, dan kompleksitas dari banyaknya siswa. Yang pertama bisa saya jelaskan terkait dengan struktur organisasi, bisa dilihat dari bahwa di sini itu terdiri dari yayasan, kemudian kepala sekolah, TU, dan juga para pembantu kepala sekolah, guru, dan serta murid. Terkait dengan kurikulum, dulu kami masih menggunakan kurikulum 2013. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang kapasitas kami sudah berkembang sesuai dengan tuntutan pemerintah. Kami dua sekolah ini, SMP dan SMA Nusantara, menggunakan kurikulum Merdeka. Seiring dengan perkembangan zaman, seperti halnya dulu sebelum kita menggunakan proses digitalisasi, kami memang mengalami banyak kesulitan, terutama dalam hal pengolahan. Kalau kaitannya dengan guru, biasanya pengolahan nilai, Pak ya. Pengolahan nilai, bagaimana guru menilai, dulu itu masih kita menggunakan sistem-sistem manual. Tapi seiring dengan perkembangan yang sekarang, kita sudah menerapkan digitalisasi di sekolah ini, terbantu sekali guru dalam menyelesaikan pekerjaannya, terutama secara administratif ya, untuk pelaporan ke kurikulum maupun ke wali kelas. Jadi secara intinya memang dengan adanya digitalisasi ini, para guru terbantu sekali untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kegiatan sebagai seorang guru. Dalam pengambilan keputusan dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi ini ya sangat cepat sekali gitu. Beda halnya kalau sebelum kita menggunakan teknologi digitalisasi gitu. Jadi guru-guru itu merasa sangat terbantu sekali dalam proses pengambilan keputusan ya. Beda kalau pada saat sebelumnya gitu. Karena dengan proses digitalisasi ini mungkin memudahkan juga ya Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, penginputan nilai, pelaporan nilai. Karena dengan adanya proses digitalisasi kan sekarang semakin mudah. Penginfoan juga tidak terlalu sulit karena bisa dilakukan dengan media-media sosial yang ada gitu ya, seperti ya Instagram, WA, dan sebagainya. Jadi kurang lebih ada keterbantuan dari Bapak Ibu guru dengan adanya proses digitalisasi ini. Diawali dengan pada saat terjadinya COVID ya. Pada saat itu memang menteri sebelum yang sekarang menerapkan proses digitalisasi dengan cara menggunakan platform-platform yang ada. Jadi kurang lebih tahun 2021 ya, tahun 2021 kita mulai menggunakan media-media sosial yang ada. Mungkin dari itu ya, administrasi guru ini terutama dalam pengolahan nilai ya, karena kami menggunakan platform juga di sini ya, platform digitalisasi, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan penilaian seperti ujian, ulangan, kemudian tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, itu memudahkan sekali Bapak Ibu guru dalam proses digitalisasi. Dalam hal ini memang
sampai saat ini kami belum sampai kepada proses digitalisasi secara keseluruhan gitu. Lebih masih mengarah kepada Bapak Ibu guru. Jadi misalnya begini, kalau pembayaran SPP itu kita masih manual saja gitu ya. Jadi belum menggunakan proses digitalisasi. Baik, terima kasih kepada NDBIS yang telah membantu kami di dalam proses digitalisasi, terutama di sekolah kami, SMP dan SMA Nusantara. Mudah-mudahan dengan adanya NDBIS ini, semua program yang ada di sekolah kami bisa terbantu, terutama dalam proses digitalisasi. Dan sehingga NDBIS akan semakin maju, terutama kaitannya dengan proses pendidikan umumnya untuk seluruh Indonesia.